Kampung setan memang terdengar menyeramkan. Namun bagi masyarakat Kelurahan Alehanwae dan sekitarnya, nama itu sudah biasa didengar. Kampung Setan adalah nama salah satu tempat di Kelurahan Alehanwae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Tak jelas siapa yang pertama kali memberinya nama Kampung Setan. Sesuai keterangan beberapa masyarakat, ada sejumlah kisah misteri yang bersumber dari kampung tersebut. Di sekitar kampung itu terdapat sejumlah rumah panggung penduduk yang letaknya saling berjauhan. Sekitar 35 tahun yang lalu, Asbar 45 tahun pernah tinggal bersama neneknya di kampung itu sekitar 2 tahun lamanya. Ketika itu berbagai pengalaman mistis yang Asbar rasakan. Namun belum mengerti sama sekali arti dari setiap kejadian yang dialaminya. Misalnya ketika diajak kakak sepupunya pergi mencari buah mangga, masak di malam hari bersama anak-anak kampung setempat. Kebetulan waktu itu lagi musim mangga dan sudah menjadi kegembiraan anak-anak setempat mencari buah mangga yang jatuh di malam hari. Saya masih ingat ketika itu karena malam semakin larut, teman-teman pada tidur semua di bawah pohon mangga. Tinggallah saya seorang yang tidak bisa memejamkan mata, entah apa sebabnya. Tiba-tiba terdengar suara mangga yang jatuh di tengah semak belukar. Saya pun berlari menuju tempat jatuhnya mangga tersebut, dengan membawa obor yang terbuat dari daun kelapa yang telah dianyam. Setelah merasa yakin dengan apa yang saya lihat, mangga itu lalu saya raih, ujar Asbar. Setelah meraih mangga yang ada di hadapan saya, ternyata bukanlah mangga, melainkan kepala manusia kerdil yang tidak memiliki jasad. Kepala itu saya pandangi, seketika dia tersenyum. Pandangannya tajam memancarkan aura merah. Saya terdiam 1000 bahasa bagaikan terhipnotis. Seluruh persendianku kaku dibuatnya. Saya pun meletakkan kepala itu ke tanah dan tiba-tiba berguling lalu lenyap di tengah kegelapan malam. Pengalaman ini tidak pernah menjadi sebuah perenungan buat saya, sebab mungkin ketika itu masih kanak-kanak. Setelah sedikit mempelajari ilmu kegaiban saat dewasa, barulah saya mengerti bahwa ketika itu yang saya temui adalah makhluk gaib yang mendiami kampung setan. Puang Katang berumur 70 tahun, salah satu yang banyak tahu, sekaligus berprofesi sebagai dukun kampung yang sering dimintai bantuannya jika ada warga yang kesurupan jin atau ruh-ruh gentayangan. Menurut keterangan yang diperoleh, tidak ada yang mengetahui dengan pasti sejak kapan adanya penamaan kampung setan itu. Yang jelas katanya dahulu kala ada warga yang sempat melihat rombongan wanita cantik berpakaian serba kuning menuruni bukit menuju sebuah sumur tua yang adanya di tepi hutan kampung. Setelah mereka semua tiba di sumur, seketika itu lenyap entah kemana perginya. Saat itulah masyarakat menamainya sumur setan yang adanya di kampung setan. Pernah ada salah satu seorang warga yang sekarat diakibatkan oleh ulah jin yang mendiami kampung itu. Hanya disebabkan orang tuanya pernah menebang pohon besar yang merupakan tempat tinggal jin di sekitar halaman rumahnya. Beruntung berkat pertolongan Allah akhirnya orang itu dapat disembuhkan, ujar Puang Katang. Pada malam harinya dia bermimpi bertemu dengan 2 orang wanita mengenakan mukena berjalan menuju masjid. Wanita itu lalu menyapa Puang Katang dengan nada menampakkan kebencian. Katanya, seandainya kamu tidak mengobati Asri atau nama anak yang sakit, kami sudah membunuhnya. Tapi kali ini hanya peringatan buat siapa saja yang sewenang-wenang menebang pohon tanpa terlebih dahulu meminta izin. Kampung setan umumnya dihuni oleh jenis jin yang mayoritas berjenis kelamin wanita
dan memiliki seorang ratu. Dahulu kala sampai saat ini, umumnya masyarakat pedesaan ketika menemukan hal-hal yang bersifat gaib, dikatakannya ulah setan. Padahal penamaan setan dalam konsep ajaran agama Islam adalah jenis makhluk gaib ciptaan Allah yang tidak dapat terlihat dengan pandangan mata biasa, tetapi dengan menggunakan pandangan mata batin, yaitu makhluk dari golongan bangsa jin yang punya perilaku buruk. Tidak semua jin buruk seperti halnya bangsa manusia. Kalaupun ada manusia yang punya masalah dengan jin, itu diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri, karena tidak memahami aturan-aturan hidup di dunia jin.